Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muklis Herudin. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang eh, membuat link list di bahasa C ya. Nah, saya khususkan juga video ini untuk teman-teman sekelas saya agar kita bisa-bisa bareng bahasa C untuk membuat link list. Nah, di sini kita nggak perlu panjang basa-basi, langsung saja masuk ke code block-nya. Nah, kita tunggu sebentar, dia lagi memproses. Nah, terus di sini langsung kita buat new project. New project. Nah, console application, next, terus pilih bahasa C. Nah, kasih nama project kalian. Misalkan link list finish. Nah, di sini mereka akan buat programnya. Terus masuk ke source dan klik main C. Nah, kalian akan lihat apa ya, codingan awalnya kayak gini ya. Nah, kita coba dulu play. Apakah berhasil? Jalan, ternyata berhasil ya. Hello world. Terus close. Nah, oke, sekarang yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu tipe datanya. Oh iya, di sini saya akan melihat codingan yang telah saya buat ya ini. Kenapa? Karena eh, kalian juga semua tahu saya bukan programmer yang jago-jago banget, yang nggak akan pernah salah gitu kalau misalkan ngoding apapun. Jadi pasti kalau misalkan saya mulai dari awal bakal muncul banyak error gitu. Terus tentunya itu akan mengganggu tutorial video ini ya. Jadi saya eh, mikirnya gitu lebih baik saya melihat source code yang telah saya buat sendiri gitu, biar untuk kenyamanan dari teman-teman semua. Nah, yang pertama saya lakukan adalah membuat tipe datanya ya. Jadi barang sama node. Node ini buat list si link listnya. Nah, jadi bikin struct barang, isinya adalah in id char nama 25 terus long harga. Nah, kenapa harga pakai tipe data long? Karena seperti yang sudah kita ketahui ya, kalau harga itu bisa jutaan, miliaran, banyak pokoknya. Nah, jadi eh, biar nggak terbatas si huruf yang bisa kita inputkannya, itu kita pakai long. Karena perbedaan long sama in itu cuman dari batasan ininya, inputan hurufnya gitu. Terus node selanjutnya. Nah, ini buat link listnya. Jadi yang pertama berarti kita masukin struct barang, barang, terus struct node pointer. Nah, kenapa pakai pointer? Eh, saya kira teman-teman sudah membacanya ya. Jadi pointer itu untuk menyimpan alamat dari variabel lain gitu. Jadi ini tuh pas kita simpan ke next berarti itu si variabel ini menyimpan alamat si variabel node lain gitu. Jadi makanya link list gitu berhubungan, list yang berhubungan. Nah, oke, setelah membuat tipe data, kita buat deklarasinya gitu. Deklarasi inisialisasi awalnya. Jadi struct node head null sama struct node last null. Nah, kenapa saya pakai head sama last? Nanti akan terjelaskan lah ya di proses selanjutnya. Nah, kita lewat aja langsung ke is empty. Nah, ini sebenarnya untuk pendeklarasian awal sih. Begitulah, tapi bisa langsung ke sini aja. Jadi nggak perlu pakai kayak gini. Kita buat eh, percabangan, hasil percabangan dari pengecekan bahwa si head ini apakah null atau sudah terisi. Is empty, terus tinggal nge-return hasil dari head sama dengan null. Jadi ketika headnya null, maka si is empty ini bakal memproses bahwa pernyataan itu benar gitu. Nah, untuk tipe data boolean, kita itu harus menginputkan tipe bukan mengincludekan std bool h. Nah, kayak gini. Nah, kenapa? Karena mungkin itu emang prosedurnya ya. Soalnya saya sempat dapat error pas buat ini. Nah, dan itu karena saya nggak memasukkan std bool h-nya. Kayak gitu. Nah, terus kita langsung buat aja ya yang
char menu ini. Jadi kayak buat menunya gitu. Ada input barang masuk, keluar barang, cetak barang. Nah, ini berdasarkan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Jadi biar teman-teman semua yang bukan sekelas dengan saya akan sama-sama mengerjakan tugas dari dosen saya. Widi. Oke, cara menu. Nah, cara choice. Kita bikin variabel choice. Terus kita copy aja ya biar cepat. Set. Iya. Nah, ini tuh kan kita ngeprint ya. Ini buat informasi lah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tekan 1, maka itu input barang. Tekan 2 keluar barang dan seterusnya. Nah, terus ini scanf ini adalah inputan yang akan dilakukan oleh sistem. Jadi persensi itu kan artinya menginputkan sebuah char. Nah, kenapa di depannya ada spasi? Karena ini emang format kayak emang sudah seharusnya gitu pakai spasi. Kalau misalkan enggak, nanti akan muncul error. Soalnya saya sudah pernah mencobanya dan saya cari-cari itu kenapa bisa error karena saya nggak pakai spasi di depan persensinya. Nah, itu. Terus tinggal return size. Nah, ini teh menu tuh buat apa sih gitu? Char menu tuh buat apa sih? Oh, depannya char gitu. Bukan in, bukan bool. Nah, char menu ini bakal saya tempatkan di sini. Jadi di main ini bakal kita buat looping untuk membuat menunya tidak akan habis-habis sampai kita pilih 6 exit. Nah, di sini saya pakai do while ya. Do while. Jadi while-nya di bawah karena pokoknya ada situasi di mana saya nggak bisa pakai while gitu. Soalnya si waktu itu tuh kalau nggak salah ada pendeklarasian di dalam ini, cuman saya nggak bisa ngedeklarasiin karena di dalam looping. Tapi sebenarnya ini sama aja sih. Cuman kalau misalkan kalian mau berkreasi pakai while dan di kalian bisa, itu boleh aja gitu. Bisa dicoba. Nah, di sini kita kasih while choice tidak sama dengan char 6, koma. Nah, di sini jangan lupa kita deklarasikan tipe data char choice. Terus di sini menu bukan choice sama dengan menu. Nah, di sini kan kita buat nih char menu. Otomatis kalau misalkan kita udah mendeklarasikan fungsi ini adalah char, kita harus mereturn tipe data char ya. Nah, di sini kan kita udah menginputkan nih si tipe data char itu isinya apa. Nah, otomatis pas return tuh masuk ke si variabel ini, choice ini. Nah, nanti bakal dibaca sama sistem while do while ini. Nah, di sini ya. Nah, terus saya pakai sistem CLS. Nah, sistem CLS itu buat apa? Sistem CLS itu buat nanti kalau misalkan satu looping itu udah selesai, pas ganti ke proses berikutnya, dia bakal menghapus seluruh history yang ada gitu. Jadi biar kayak dinamis lah, nggak terus ke bawah, itulah pokoknya. Nah, terus di sini kita buat case gitu. Jadi buat percabangan, buat apa ya? Kondisi. Nah, saya pakai switch, nggak pakai if else. Soalnya kalau pakai if else nanti bakal kepanjangan gitu. Jadi harus if choice sama dengan 1, if choice sama dengan 2. Nah, sedangkan kan kalau pakai switch kita tinggal choice terus nah di sini ya case 1. Nah, gitu. Case 1, case 2, case 3 gitulah. Nah, di sini kita tinggal printf aja gitu buat percobaan ya. Printf buat percobaan menu 1. Terus break jangan lupa. Soalnya kalau nggak pakai break nanti case 2 juga terbaca gitu. Meskipun kita menginputkan untuk case 1. 2, 3, 4, 5, 6, jangan lupa 6 exit. Nah, ini buat default. Jadi default tuh ketika si user inputnya asal-asalan, kita mau bilang apa nih? Yang benar dong gitu misalkan ya. Benar dong. Terus ini 05, 4,
3, 2, skip. Nah, kita coba dulu ya si menu ini apakah berhasil atau tidak. Start. Nah, ternyata udah berhasil. Nah, maksud saya pakai sistem CLS itu nanti gini, pas kita pilih satu, tek. Nah, ini langsung nge-reload lagi gitu. Jadi kayak dihapus lah yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan nggak pakai sistem CLS, nanti bakal kayak gini. Nah, jadi yang sebelumnya tuh nggak dihapus, terus aja ditampilin gitu. Nanti kita ke bawah terus gitu. Jadi saya pakai sistem CLS. Nah, untuk nahan biar nggak langsung pindah looping, pindah proses, saya biasanya pakai get ch di sini. Nah, jadi biar kita ngetik dulu baru pindah gitu, atau enter dulu baru pindah. Kayak gini. Yang satu, bentar. Di luar switch harusnya. Sorry. Nah, di sini. Pause. Nah, di sini. Nah, ini bakal ditahan dulu kalau misalkan kita pakai get ch. Pas kita ngetik apapun baru bakal pindah ke proses selanjutnya. 6 udah selesai. Nah, ini hello world apa saja ya? Gak penting. Oke, selanjutnya kita akan bikin input choice, fungsi input choice. Input node maksudnya. Insert. Nah, ini insert. Nah, kita buat void insert. Nah, isinya tuh adalah si barang tadi. Biar nanti pas di menu itu kita buat masukan buat barang, terus tinggal masukin ke sini gitu. Barang. Ini B kecil aja. Nah, di sini kita bikin is empty head. Nah, ini buat masukin pernyataan yang tadi ya. Jadi kan kita buat nih boolean is empty. Jadi is empty itu bakal benar kalau misalkan head itu null. Nah, jadi ketika head null, kita bikin struct node temp. Temp ini temporary ya. Nah, temporary. Nah, ini bikin pakai malloc. Nah, kalau misalkan di bahasa C++ tuh ini istilahnya new lah ya. Jadi kita membuat sebuah pointer yang baru gitu. Atau kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut, di sini seperti yang sudah kita dapatkan di dalam modul perkuliahan di ini yang modul kedua, kita tahu malloc itu buat membuka sebuah inputan gitu. Bentar. Kayaknya di yang pertama. Di mana ya? Yang keempat itu. 3, 4. Oh ya ini. Nah, ketika bintang IP itu kan nanti kita akan munculin alamat kayak gini. Nah, ketika IP-nya diisiin malloc, pokoknya pakai malloc lah ya. Nanti bakal ngebuka nih. Ini bisa diisi kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak pakai malloc itu bakal dapat kesusahan buat inputnya gitu. Atau emang nggak bisa input gitu. Nah, kita pakai malloc jadi untuk menginisialisasikannya. Nah, udah gitu si temp ini diisi sama barang, terus next-nya diisi null gitu. Nah, terus di sini kita isi head-nya sama dengan temp dan last-nya juga sama dengan temp. Nah, kenapa head sama last ini dibuat sama dengan temp? Karena nanti itu kita bakal buat si last ini bakal terus di ujung gitu, di last ya. Emang di akhir gitu. Nah, cuman ini tetap mewakilkan head nantinya. Jadi bakal si last itu bakal diisi data, otomatis head juga ngisi data di paling ujung gitu, kayak gitu. Nanti kita lihat lah ya. Nah, terus kita else. Nah, ini berarti kondisi ketika si headnya enggak kosong gitu. Enggak empty.
Nah, berarti kita isi dengan, nah kayak gini. Kita copy dulu ya. Ups, mana sini? Nah, sini. Ini sampai 3 line ini sama prosesnya sama yang di atas ini, yang 3 line di sini. Nah, tapi bedanya itu di ujungnya. Jadi di ujungnya tuh si last next itu sama dengan temporary. Nah, terus last sama dengan temporary juga. Jadi kalau digambarkan mungkin kayak gini ya. Ini gambaran kasar yang saya pahami sendiri gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang lebih pro dari saya, terus pikir cara saya keliru atau analogi atau apa ya, gambaran saya keliru, bisa dibantu untuk memberitahu yang sebenarnya di kolom komentar. Jadi biar kita sama-sama belajar gitu ya. Ilmu itu harus sharing, men. Iya, ya enggak? Kan gini, ini tuh yang di atas head, yang bawah juga, yang bawah last ya. Kan isinya kan sama temporary. Jadi misalkan yang pertama satu-satu. Terus eh, ketika headnya nggak kosong, ini udah ada kan, jadi nggak kosong otomatis. Nah, ini bakal bikin last next itu temp. Last next temp. Nah, tempnya itu otomatis kan temp yang baru ya. Jadi misalkan integer 2 yang barunya tuh. Nah, terus last sama dengan temp. Jadi last sama dengan temp itu eh, last ini kan sama dengan temp. Jadi mungkin dipindahin ke belakang sini. Jadi ini tuh jadi posisi last. Ini posisi head. Nah, kayak gitu. Nah, tapi si head ini mempunyai data 2 karena berkat dari pointer temp yang disamakan dengan last. Jadi sini tuh kan head sama last tuh punya temp. Jadi si head sama last ini disatukan dengan keberadaan pointer temp ini. Nah, jadi pas kita last next temp, berarti di sini nambah 1, 2. Terus pas last sama dengan temp, otomatis di posisi lastnya itu pindah ke yang di sini, variabel node yang di sini. Nah, ketika nambah lagi, begitu seterusnya. Jadi last next misalkan 3. Nah, atasnya juga dia bikin 3. Nah, terus si last sama dengan temp ini dia pindah posisi ke sini. Nah, itu menurut pemahaman saya ya. Kalau misalkan teman-teman yang ada yang jauh lebih pro dari saya, bisa membenarkan kalau misalkan emang gambaran dari pikiran saya salah. Kayak gitu pokoknya. Ini untuk insert. Nah, oke. Insert selesai ya. Nah, tapi nggak apa gitu ya. Kalau misalkan kita belum ngedisplay gitu. Soalnya kita udah insert tapi nggak bisa di display kan buat apa. Jadi kita langsung aja ke displaynya atau enggak kita bakal bikin kayak preview lah ya pakai print yang di sini. Nah, jadi ketika kita udah nge-insert dia bakal ngasih preview misalkan. Nah, ini persen 7D. Kenapa kok persen 7D? Kan biasanya persen D gitu. Nah, persen 7D itu sebenarnya kita buat nyimpen apa ya namanya tuh, nyimpan spasi di depannya gitu. Jadi misalkan 7D itu bakal nyimpan spasi 7 beserta value-nya. Misalkan gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kayak gitu. Jadi berapapun value-nya, nanti dia bakal nutupin ini, tapi tetap space dari sini ke sini itu 7 gitu. Nah, kayak gitu. Kelihatan kelihatan lah ya pakai di cursor ini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kan current. Jadi kita ganti aja pakai head. Karena head ini udah ada datanya ya, pakai head. Nah, oh iya, terus ini kenapa pakai panah dan kok di sini pakai titik gitu. Nah, kenapa? Karena head ini kan kita pakai pointer. Nah, otomatis kalau misalkan kita pakai pointer, ininya pakai panah. Nah, namun kalau misalkan nggak pakai pointer kayak gini, barang-barang nggak ada bintang di sininya, itu pakai titik nantinya. Karena di sini di node si barang ini nggak pakai pointer, jadi harus titik, jadi panah sama titik gitu. Nah, ini kita print ya. Kita di sini juga pakai lah ya. Jadi biar kita nge-inputin dua data gitu. Satu. Oh, bentar. Belum dimasukin ke menu satu. Sorry. Belum dimasukin ke menu satu. Di sini
insert. Nah, ini kan kita harus masukin barang nih. Otomatis kita harus buat inputannya. Sebenarnya teman-temannya udah pasti tahu lah ya, soalnya udah sampai link list pasti udah belajar tentang inputannya. Nah, untuk nge-inputin ke sebuah tipe data yang kita buat dengan berbagai informasi, nah kita bisa masukinnya pakai pakai n kayak biasa pakai n, cuman kita buat dalam kurung. Pakai n biasa, cuman kita buat pakai dalam kurung kayak gini. Nah, terus nama variabelnya apa? Jadi misalkan barang.id, berarti kita bakal masukin ke variabel barang terus .id. Nah, barang ini kita harus deklarasikan dulu sebelumnya. Nah, saya pernah nyoba ngedeklarasiin di sini. Cuman waktu itu entah kenapa dapat error. Nah, jadi saya dibuatnya di luar sini. Cuman kalau misalkan teman-teman mau buat di dalam, silahkan coba. Siapa tahu nggak error ya. Barang-barang. Nih, kayak gini. Barang-barang. Terus barang ini diisi ID, barang ini diisi nama, diisi harga. Terus tinggal masukin barangnya ke sini. Nah, kayak gini kan sama. Oke, berarti langsung start. 1. Jadi barangnya 3 misalkan. ABC. Harganya 1000. Tuh, langsung ambil kan? 3 ABC 1000. Oke, next. 1. 4. Nama barang IOP. Harga barang 2000. Nah, ini kan nampilin yang pertama ya. Soalnya si head ini tetap di yang pertama gitu kalau misalkan nggak di looping. Nah, jadi ini si head ini bakal tetap nampilin di yang pertama. Kecuali kalau misalkan kita di sini ngeluarinnya tinggal barang.id, barang.nama, karena ini bakal dapat dari inputan yang baru saja si user input kayak gitu. Jadi ini bakal terus di yang posisi pertama. Jadi tugas si head itu bakal terus di posisi pertama. Sedangkan si last ini bakal terus di posisi terakhir karena dia bakal jadi indikator buat tambahan data di akhir node gitu. Kayak gitu, guys. Nah, ini close aja ya. Karena sekarang kita akan buat display listnya. Display list. Yang ini. Nah, ini. Kita copy aja ya. Nanti dijelasin saat di sini. Nah, di sini kita buat if empty head. Nah, jadi kita buat kondisi kayak tadi lagi. Jadi jika head itu kosong, maka kita ngeprint data ini kosong. Nah, terus else. Kita berarti buat struct node current. Jadi current tuh saat ini ya. Saat inilah ya. Tapi kayaknya kita pakai temporary aja. Soalnya ini current itu karena saya niru tutorial di YouTube lah ya. Kalau misalkan kalian mau cari source apa ya sumber dari codingan saya ini, kalian bisa cari C++ link list kayak gitu. Nanti kalian bakal ketemu atau enggak nanti saya akan kasih linknya di deskripsi ya. Nah, di sini saya ngeprint kayak tadi ini 7 space buat ini, terus ini 15, terus ini sebenarnya bukan 1D ya, ini LD, jadi long decimal gitu. Karena kan tipe datanya long yang harga ini. Nah, ini kan karena kita ganti jadi temp, otomatis ini juga semua jadi temp kan. Ini karena juga temp, temporary, temporary, temporary. Nah, kayak gini. Nah, karena temporary ini adalah hasil dari last. Nah, enggak, ini sebenarnya head ya. Cuman saya coba-coba apakah kalau misalnya saya pakai last hasilnya bakal seperti head. Ternyata iya, betul. Hasilnya sama aja. Gitu. Nah, ini head. Kan temp itu head ya. Jadi dari posisi pertama. Terus di sini karena temp udah mewakili head, jadi jika temp tidak sama dengan null, nah ini jadi kondisi loopingnya jika temp tidak sama dengan 0 ya. Nah, maka dia akan ngeprint terus dan setelah di print tempnya diganti jadi temp berikutnya. Jadi terus 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 berganti sampai si temp ini 0 gitu. Gitu ya. Tinggal kita start 1. Kita asal dulu aja ya buat ngecek.
Nah, terus kita cetak barang. Cetak belum. Belum dimasukin. Sorry. Aduh, udah ngisi capek-capek. Belum dimasukin. Di sini kita ganti dengan display list. Display list. Nah, begini. Kita start lagi. Satu input barang. Aduh, sorry. Nah, gitu. Nah, udah berhasil ya. Kita nginput ID 3, namanya ngasal, harganya 1000. ID 2, namanya ngasal, harganya 3000. Nah, berarti insert sama display udah berhasil ya. Tadi itu saya udah coba di sini ganti pakai last gitu. Nah, apa yang terjadi ketika saya nginputin satu barang? Sama kan? Berhasil. Kayak gitu sih. Ketika saya nginputin barang lagi, nah, jadi dia tuh ngambil lastnya terus gitu. Bukan ngambil lastnya terus sih, karena si last ini terus di posisi terakhir, otomatis dia bakal nge-while dirinya sendiri, pas next langsung ketemu 0 gitu. Misalkan 99, 3000. Terus cetak. Nah, itu. Jadi ini record terakhir terus. Kayak gitu last. Nah, jadi ini buat head aja gitu di display di sini. Karena head itu terus di posisi pertama bakal nge-while terus sampai posisi terakhir. Nah, selanjutnya karena di tugasnya nggak cukup sampai di situ, kita buat sebuah pencarian search ID. Nah, ini search ID. Nah, di sini saya buat temporary ID ya. Jadi buat dari inputan di sini. Nah, buat temporary ID, terus saya buat kondisi jika is empty head sama dengan 0. Jadi jika head kosong, tapi sebenarnya bukan. Jadi ini tuh tanda bukan ya. Jadi ketika bukan head kosong, jadi jika head tidak kosong lah ya intinya. Cuman kalau misalkan teman-teman pusing, hapus aja ini, terus tukar posisi. Jadi ini, aduh, sorry. Ini pindahkan ke sini. Nah, si ini pindahkan ke sini. Nah, gitu. Biar nggak pusing ya. Nah, di sini berarti jika head kosong, maka print data kosong. Tapi jika nggak kosong, maka print ID barang yang dicari. Ini inputan. Jadi, barang apa nih? ID-nya yang dicari. ID apa yang dicari gitu. Nah, terus di sini bikin struct node temporary head. Jadi node-nya sama dengan head. Nah, ini prosesnya sama sih sama kayak yang pertama gitu. Cuman di sini di looping ini saya indikator untuk si while ini berhenti itu time next tidak sama dengan 0. Kenapa time next? Karena di sini di dalam looping ini saya membuat kondisi bahwa jika time terus barang ID itu sama dengan temporary ID, otomatis kan ini si temporary ini gak boleh 0. Jadi otomatis yang jadi indikatornya tem selanjutnya gitu. Jadi jika tem selanjutnya udah kosong, udah gitu berhenti. Gak ada lanjutan lagi. Soalnya ketika tem 0 itu gak bisa dibuat kondisi jika tem barang ID-nya tem ID itu gak bisa. Kayak gitu. Nah, jika terus di sini kan tem next tidak sama dengan 0, ini kondisinya bakal langsung di stop. Terus si temporary-nya lanjut ke temporary berikutnya. Kayak gitu. Nah, ini kan ketika di stop otomatis dia berhenti tuh dari si time next ini. Otomatis bakal di apa ya? Di node yang sama tersebut kan, si barang ID-nya sama dengan time ID tersebut kan. Nah, otomatis di sini kita buat kondisi lagi. Jika time barang ID sama dengan time ID, maka printf nama barang apa gitu di sini. Nama barang apa. Nah, terus di sini else printf data ID %d ini buat masukin ini nggak ada gitu. Nah, terus kenapa ini buat kondisi yang sama dengan while di dalam tadi? Karena ini kalau misalkan kemungkinannya ya
si temporary ini nggak ada barang ID yang sama dengan temp ID, otomatis kan terus sampai terakhir. Nah, ketika udah terakhir, dia harus dicek nih, apakah data yang terakhir ini sama dengan temp ID, ID-nya, ID barangnya. Kalau misalnya tidak, berarti langsung ke print f data ID nggak ada. Kayak gitu. Oke, search ID kita masukkan ke menu ke berapa ya? Kita masuk menu ke 4. Oh ya 4. Masuk ke 4. Search ID. Tip. Oke, kita buat. Oke, yang pilihan pertama dulu insert 3 sarden misalkan. Nah, barang harganya 3.000. Terus lagi 4. Terus apa ya? Gitar. Harganya bentar. Kita lihat dulu stok barang. Ada 3 sama 4 ya. Terus kita tinggal cari barang. 3 sarden. Terus cari barang. 4 gitar. Oke. Cari barang selesai. Sampai sini mantap lah ya, paham? Amin. Oke, search ID udah selesai. Nah, terus show total. Nah, show total. Ini cuma nampilin si jumlah dari node yang kita buat. Sistemnya gampang sih, kayak nampilin data-data gitu, cuman diganti si printf hasil data itu jadi penghitungan total kayak gini. Jadi di sini kita buat node temporary kayak biasa, temporary-nya diisi head, terus totalnya inisialisasi totalnya 0. Nah, terus kita buat looping jika temp tidak sama dengan 0. Nah, jika temp tidak sama dengan 0, total ditambah sama dengan 1. Jadi bakal nambah 1, nambah 1, nambah 1, nambah 1. Nah, ketika temp 0 berarti itu udah selesai, nggak ada nambah 1 lagi. Nah, itu. Terus printf total barang yang ada di gudang berapa. Oke, kita tunjukin ya. So total tuh menu ke 5. Oke, menu ke 5. So total. Oke. Kita so total. Wah, 0 masih 0. Oke, kita input dulu. 3 1 3 ABC 1000. So total 1 ya nambah. Terus 5 laptop misalnya. Harga barang 5.000. Terus 5 2. Oke, total barang sudah berhasil. Nah, sebenarnya udah sampai di situ sih tugasnya. Di sini barang keluar, kalau di dalam tugas itu nggak dijelasin dengan jelas inputan dari user. Nah, ini kan kalau misalkan inputan user yang bertulisan tebal kayak gini, pilihan 1, yang ID barang, nama barang, harga barang, pilihan 2. Di sini nggak di ini sama sekali buat remove-nya. Nah, keluar. Jadi ya saya nggak melakukannya karena apa ya, masih dalam proses research. Jadi masih dalam proses ya belajar saya buat nge-remove dengan apa ya, fleksibel gitu. Jadi saya mau remove data posisi ke-2 atau ke-10 itu biar mantap gimana gitu caranya. Dan biar enak juga ngejelasinnya kalau misalnya saya udah benar-benar paham gitu ya. Saya nggak mau setengah-setengah gitu kalau ngejelasin. Biar saya paham dulu baru saya ngejelasin. Nah, oke gak apa-apa lah. Karena ini cuman ngeprint ya, saya akan tunjukkan apa yang saya lakukan di sini. Nah, di sini saya bikin fungsi barang keluar. Nah, barang keluar ini sebenarnya sama caranya apa ya, sistemnya kayak pencarian, cuman diganti kata-katanya doang sih. Jadi nggak ada yang spesial. Barang keluar gitu. Di yang kedua, barang keluar. Nah, barang keluar kita kosongkan
terkait pencarian kalau misalkan datanya masih kosong. Nah, terus kita buat 4 ABC 4000. Oke, keluar barang, ID yang keluar 4. Barang 4 telah keluar dari gudang. Detail ID barang 4. Oke, mungkin sekian dulu tutorial si link list ini. Terima kasih telah menonton. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya juga masih manusia. Jika ada saran bisa dikirim ke email saya yang ada di deskripsi, dan mungkin kita bisa berteman ya, bisa ngobrol-ngobrol karena jarang sekali gitu orang-orang yang ngobrol dengan saya tentang codingan-codingan kayak gini. Jadi terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.